Salam sejahtera buat kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, banyak cara Tuhan untuk menegur, menyampaikan tegurannya kepada kita, umat manusia yang dikasihinya. Termasuk salah satunya melalui orang-orang yang datang kepada kita untuk menyampaikan setiap hal yang tidak baik yang telah kita lakukan. Tujuannya apa? Agar kita bisa merubah hal-hal yang tidak baik, agar kita dapat mengevaluasi diri kita. Maka demikianlah yang terjadi pada renungan kita hari ini. Hal ini berkaitan dengan keluarga Imam Eli. Kalau kita bisa baca pada ayat-ayat sebelumnya, Imam Eli adalah imam yang melayani Tuhan melalui umatnya. Imam Eli memiliki anak 2 orang, Hofni dan Pinehas. Namun sangat disayangkan perilaku anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas itu sama sekali seperti orang durjana. Orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melalui merampas persembahan kurban syukuran yang harusnya diperuntukkan bagi Tuhan, maka mereka yang menikmatinya. Kelakuan ini sungguh-sungguh membuat Tuhan sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Sudah banyak orang yang protes, sudah banyak orang yang menyampaikan bagaimana sikap anak-anak Eli ini kepadanya, namun sama sekali tidak digubris. Akhirnya Tuhan menyampaikan hukuman yang akan terjadi kepada keturunan Imam Eli jika memang anak-anaknya tidak berubah. Tuhan mengutus abdinya untuk berbicara kepada Eli. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang berlarut-larut dalam dosanya. Maka ketika teguran Tuhan tidak didengarkan, akan datang hukuman. Sebelum hukuman itu jatuh, maka Tuhan juga menyampaikan peringatan agar orang tersebut dapat mengetahui bahwa Tuhan akan menghukumnya. Benar bahwa Imam Eli adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan Tuhan sudah berjanji bahwa Imam Eli bahkan seluruh keturunannya akan ada selamanya di hadapan Tuhan. Tapi karena anak-anak Imam Eli yang tidak mau taat pada Tuhan, bahkan terus-menerus menyakiti Tuhan, maka hukumannya akan datang. Apa hukumannya? Tuhan sudah katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai seorang imam, penghormatan, penghargaan benar-benar diterima oleh Imam Eli dan keluarganya. Bisa kita bayangkan, kita bandingkan dengan para hamba Tuhan yang melayani gerejanya.
Ketika para hamba Tuhan melakukan setiap pelayanan dengan baik, dengan benar, dan kesaksian hidupnya sehari-hari, bukan hanya hamba Tuhan tetapi seluruh keluarganya juga melayani dengan baik, akan ada penghormatan yang penuh, akan ada penghargaan yang penuh dari setiap jemaat, bahkan siapa saja yang mengenalnya. Tapi sebaliknya, ketika para hamba Tuhan bahkan keluarganya tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi memposisikan Tuhan menjadi di atas segala-galanya. Ketika para hamba Tuhan menggantikan posisi Tuhan menjadi dirinya, keluarganya menjadi yang utama, yang dilayani, yang lebih utama, maka ingatlah firman Tuhan akan katakan, Tuhan pun tidak akan menghormatinya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita sama-sama melihat diri kita masing-masing. Firman Tuhan katakan, siapa yang menghormati Tuhan maka dia akan diberikan penghormatan oleh Tuhan. Siapapun kita sekarang bukan hanya hamba Tuhan, tapi siapapun kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu yang dipercayakan untuk memimpin keluarga, maka ketika kita menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi segala-galanya yang paling utama di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan mendapat penghormatan dari Tuhan. Sebagai siapapun kita di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan di atas segala-galanya di dalam setiap perbuatan kita, maka kita akan diberikan penghormatan oleh Tuhan melalui orang lain. Maka kita boleh melihat diri kita masing-masing. Kita boleh introspeksi diri. Kenapa ya orang tidak hormat kepadaku? Kenapa ya orang tidak segan? Kenapa orang sembarangan bicara kepadaku? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Siapa tahu ternyata hidup kita sehari-hari sama sekali tidak menghormati Tuhan. Marilah kita saudara-saudari untuk boleh melihat hidup kita sehari-hari bagaimana. Lalu Tuhan katakan, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini berhubungan dengan setiap penghormatan kita, setiap tingkah laku kita yang selalu memberikan kehormatan tertinggi kepada Tuhan. Maka kita akan tetap dipandang baik oleh manusia. Sebaliknya, ketika kita menghina Tuhan dengan setiap perbuatan sikap kita yang tercela, yang melukai hati Tuhan, yang menyakiti Tuhan, apapun itu bentuknya, dimanapun kita lakukan, ingatlah, Tuhan ingatkan kita, Dia akan menghina kita. Tidak akan ada orang yang menghormati kita, maka kita akan dipandang rendah oleh siapapun. Bukankah begitu? Ketika kita melakukan satu kesalahan kepada seseorang, lalu ketika kita bertemu dengannya, dia tidak akan lagi menghormati kita. Apalagi ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita menghina Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua. Baiklah kita melihat tingkah laku kita sehari-hari, melihat bagaimana penghormatan kita berikan kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Sangat-sangat realistis. Berikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka firman Tuhan katakan, kita akan juga mendapatkan penghormatan dari sesama kita manusia. Tapi sebaliknya, konsekuensi yang akan kita terima adalah penghinaan, direndahkan oleh siapapun itu manusia. Ketika hidup kita juga tidak mengindahkan Tuhan. Ketika hidup kita juga merendahkan Tuhan melalui tingkah laku kita sehari-hari.
Life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita yang akan memilih mana yang akan kita kerjakan. Rindu hidupmu dihargai, rindu hidupmu mendapat penghormatan dari sesamamu, maka hargai. Penghormatan tertinggi berikan kepada Tuhan. Naikkan apa yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yakin percaya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, Tuhan akan memberikan penghormatan itu melalui sikap tingkah laku sesama kita terhadap diri kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.